Lamongan tempo dulu mendorong ekosistem UMKM yang lebih kokoh. Lamongan, suasana klasik khas masa lampau kembali menyapa warga Lamongan lewat gelaran Lamongan Tempo Dulu 2025 yang digelar di lapangan Gajah Mada. Acara tahunan ini resmi dibuka pada Rabu, tanggal 18 Juni tahun 2025, dan akan berlangsung hingga tanggal 21 Juni menjadi salah satu agenda budaya paling dinantikan masyarakat. Melalui Lamongan Tempo Dulu, pengunjung diajak menelusuri kembali sejarah kejayaan Lamongan dalam balutan. Kesan-kesannya datang ke acara Lamongan Tempo Dulu. Kesan-kesannya sangat baik ya. Jadi saya sebagai masyarakat warga Lamongan dapat melihat Tempo Dulu dari masing-masing instansi, baik yang dari mana ini ya? Dari ada yang dinas, dari kearsipan, perpus, atau mungkin yang lain. Jadi ada beberapa tempat yang menarik. Kemudian ada makanan-makanan sajian juga yang menarik, kemudian yang penjaganya pun juga menarik. Jadi kita bisa melihat kegiatan Tempo Dulu itu bagaimana. Meskipun kita juga sebagai warga milenial ya, kita bertiga warga milenial, jadi ya mungkin bisa melihat antara perbedaan yang dulu dan yang sekarang. Suasana Tempo Dulu, replika bangunan, berarsitektur jadul, busana klasik, hingga aneka jajanan tradisional yang kini mulai langka, menjadi daya tarik utama bagi ribuan pengunjung. Bupati Lamongan, Yuronur Effendi, menyampaikan bahwa Lamongan Tempo Dulu bukan hanya perayaan budaya, tetapi juga menjadi acuan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi dan spirit pembangunan daerah. Desain ala Tempo Dulu pada masing-masing stand menunjukkan bahwa Kabupaten Lamongan sudah mencapai masa kejayaan sejak era kerajaan Wali Songo hingga kolonial. Capaian tersebut harus dijadikan acuan dalam melaksanakan pembangunan saat ini, terutama dalam mewujudkan Lamongan yang lebih baik lagi, ujar Bupati yang akrab disapa Pak Yes. Tak hanya bernuansa nostalgia, Lamongan Tempo Dulu juga dimanfaatkan sebagai panggung bagi pelaku usaha kecil dan menengah UMKM Lamongan. Produk-produk unggulan hasil binaan pemerintah Kabupaten Lamongan dipamerkan sebagai wujud nyata kontribusi UMKM terhadap pemulihan dan pertumbuhan ekonomi lokal. Terlebih, UMKM Lamongan tidak hanya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, melainkan juga berkontribusi signifikan pada pemulihan ekonomi, terutama pasca pandemi. Lanjutnya, Pak Yas menegaskan bahwa perkembangan UMKM Lamongan sangat menggembirakan. Sebanyak 11 produk berhasil lolos kurasi di berbagai pameran bergengsi, 6 produk tembus bisnis matching dengan mitra asal Hong Kong, dan 10 produk telah masuk dalam jaringan retail nasional Alfamart. Pak Yas menegaskan bahwa perkembangan UMKM Lamongan sangat menggembirakan. Sebanyak 11 produk berhasil lolos kurasi di berbagai pameran bergengsi, 6 produk tembus bisnis matching dengan mitra asal Hong Kong, dan 10 produk telah masuk dalam jaringan retail nasional Alfamart. Sebagai komitmen untuk mendorong ekosistem UMKM lebih kokoh, kami telah mengeluarkan surat edaran yang mengimbau seluruh instansi pemerintah dan sektor swasta untuk memprioritaskan penggunaan produk UMKM lokal, tegasnya. Sementara itu, Sekretaris Daerah Lamongan, Nalikan, menyebutkan bahwa LTD 2025 menampilkan 125 stand. Sebanyak 93 stand bernuansa Tempo Dulu terdiri dari OPD, BUMN, BUMD, perbankan, dan sektor swasta. Sisanya, 32 stand diisi oleh pelaku UMKM dan pasar rakyat. Lamongan Tempo Dulu akan menghadirkan musik tradisional, dangdut, lawas, kuliner lawas, keroncong, dolanan anak, nuansa jadul, barang antik, campur sari, dan pasar rakyat, kata Nalikan. LTD 2025 menjadi perpaduan apik antara pelestarian budaya dan penguatan ekonomi lokal yang mampu menarik antusiasme warga sekaligus memperkuat identitas Lamongan sebagai daerah yang kaya sejarah dan potensi.